Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya Ziki Marta, nomor WP 16+51035 akan mempresentasikan materi tentang line coding pada semester antara sistem komunikasi. Yang pertama itu pengertian dari line coding. Secara sederhananya line coding merupakan suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital. Jadi untuk line coding itu jenis pengkode yang dipilih dalam sistem komunikasi untuk mentransmisikan sinyal digital melalui media transmisi. Jadi line coding ini mengangkut atau mentransmisikan sinyal digital. Bentuk gelombang spesifiknya sesuai dengan aturannya masing-masing. Jadi line coding juga merupakan metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain, dan ditransmisikan dapat merubah pesan digital ke dalam deretan simbol baru yang disebut dengan proses encoding. Jadi berikutlah data digital berubah bilang binar atau bit diubah ke bentuk sinyal digital atau sinyal pulsa. Dia ada masukkan inputnya itu data digital 1000001. Jadi diencodingkan dan outputnya berupa sinyal digital. Sebenarnya itu alasan kita menggunakan encoding. Pertama itu untuk merubah data digital ke sinyal digital, dan terdapatnya redundansi pada data, tidak efisiennya bandwidth transmisi terlalu besar, data tidak andal, terdapat noise, interferensi, fading, dan lain-lain. Ukuran data yang besar, jadi dibutuhkan kompresi dan yang lain-lainnya. Sebenarnya itu tujuan dari line coding. Pertama itu merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan. Dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Dan selanjutnya itu dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal dengan frekuensi 0. Komponen DC tidak mengandung informasi apapun tetapi menghamburkan daya pancar. Encoding dapat digunakan untuk menekan data rate. Dan selanjutnya yang terakhir itu beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Berikut adalah gambar dari line coding. Yang keempat itu jenis line coding. Jadi pada line coding itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada unipolar, polar, bipolar, multilevel, multi transition. Jadi berikut secara jelasnya jenis-jenis pada line coding. Jadi pada unipolar itu terdapat NRZ, dan polar ada NRZ, RZ, dan biphase, Manchester and differential Manchester. Dan bipolar ada IMI dan pseudo ternary. Dan pada multilevel ada 2B per 1Q, 8 bit per 6T, dan 4B M5. Dan multi transition itu MLT3. Yang pertama itu RZ. RZ itu jenis encoding yang tidak kembali ke nol, merupakan polar dan bisa juga unipolar, membutuhkan lebih banyak energi dibanding RZ. Contoh penerapan RZ itu pada dimodulasi FSK, ASK, PSK, dan lain-lain. Nah, yang 41TA itu NRZ unipolar. Berikut adalah grafik dari sinyal NRZ unipolar. Itu ada sinyal digital 10110. Polaritas hanya positif dan 0. Keuntungan dan kekurangan dari NRZ unipolar itu simpel dan sederhana. Jadi keuntungannya tidak memerlukan banyak bandwidth, dan kekurangannya itu hanya untuk DC. Jadi komponen berfungsi rendah dan rentetan yang panjang menyebabkan tidak tersinkronnya dengan baik. Hanya itu NRZ polar. Jadi error NRZ error sinyal merupakan representasi dari bit. Itu untuk lingkar 0 dinyatakan dalam tegangan positif, dan untuk lingkar 1 dinyatakan dalam tegangan negatif. Kelemahan kode ini memiliki simulasi rendah untuk sel data yang panjang untuk logika 1 dan 0. Jadi dapat dilihat pada grafik NRZ polar ini, pada saat sinyal 0 positif dan data digitalnya 1 nilainya negatif. Contohnya diterapkan pada modulasi ASK dan FSK, asal pada infrared atau remote.
pada titik 2 itu return to zero atau polar. Kode reset level sinyal merupakan representasi dari bit, itu untuk logika 0 dinyatakan dalam tegangan negatif dan logika 1 dinyatakan dalam positif. Sinyal harus kembali zero untuk seluruh sinyal berdasarkan interval dari setiap bit. Artinya bila waktu untuk satu bit logika 1 atau logika 0 sama dengan 1 detik, maka pernyataan angka logika 1 dengan level tegangan positif adalah 0,5 detik, dan 0,5 detik berikutnya level tegangan kembali ke 0 volt. Demikian juga untuk pernyataan logika 0 level tegangan negatif adalah 0,5 detik, dan 0,5 detik berikutnya level tegangan kembali ke 0 volt. Selanjutnya itu RZ polar. Berikut adalah grafik dari RZ polar, encoding tipe RZ polar. Penggunaan kode untuk return to zero polar ini memiliki simulasi sempurna. Untuk kode balik bit dilakukan dengan perubahan dua sinyal. Kecepatan pulsa adalah 2 kali kecepatan kode RZ dan diperlukan bandwidth sequential bit yang lebih besar. Sebagai awal sebuah bit data dapat digunakan level non-zero. Selanjutnya 4.3 itu Manchester itu polar. Jadi untuk Manchester ini kelebihannya adalah tidak ada DC dengan sensasinya bagus dan tidak ada permasalahan sinyal itu. Kekurangannya tidak ada error correction, bandwidth-nya besar. Bentuk atau form dari BPSK merujuk pada self synchronizing data stream. Frekuensinya besar dan transisinya di tengah, digunakan pada Ethernet dengan data rate yang rendah, digunakan juga pada IR protokol. Berikut adalah bentuk sinyal dari diferensial Manchester. Sinyal polar AMI dan pseudo ternary. Berikut adalah bentuk dari grafik dari sinyal bipolar AMI dan pseudo ternary. Bipolar AMI dan pseudo ternary ini mempunyai 3 level tegangan dan mampu untuk memiliki error correction, tidak ada DC, dan bandwidthnya kecil. Misalnya adalah bentuk grafik dari multi transition MLT3 scan. Dan selanjutnya multi transition. Jadi seperti ini bentuk dari bentuk sinyalnya. Mungkin demikian presentasi dari saya. Atas segala kekurangan saya minta maaf. Saya Ziki Primarta ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.